Perang antara Republik Islam Iran, negara mayoritas Syiah di Timur Tengah, dan koalisi Amerika Serikat serta Israel dipandang sebagai salah satu konflik terpenting di dunia saat ini. Tidak hanya karena skala militer, tetapi juga karena dampaknya terhadap politik global, ekonomi, dan keamanan internasional. Ketegangan antara Iran dan Israel sendiri sudah berlangsung bertahun-tahun, termasuk konflik proksi di berbagai negara, serangan rudal, dan serangan udara terhadap fasilitas militer dan nuklir masing-masing pihak. Namun, pada akhir Februari tahun 2026, konflik ini meledak menjadi sebuah konfrontasi langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya, melibatkan serangan militer ofensif gabungan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pada 28 Februari tahun 2026, militer Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Iran dalam sebuah kampanye militer yang dinamai Operation Epic Fury. Serangan tersebut menargetkan fasilitas militer Iran, situs program nuklir, termasuk lokasi yang terkait dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang kemudian dikabarkan tewas akibat serangan tersebut oleh beberapa pihak. Serangan ini merupakan eskalasi dramatis dari ketegangan yang sudah berlangsung lama seiring kegagalan negosiasi. Yo, direto s'il vous plaît. Deixa de pôr no chão mugzado. Yo! Yo, yo, yo! Yo! נפילה של החיים. Mengenai program nuklir Iran, tuduhan Barat bahwa Tehran berusaha mengembangkan senjata nuklir, serta rangkaian serangan sebelumnya antara kedua belah pihak yang juga melibatkan proksi dan sekutu masing-masing. Pihak Amerika dan Israel mengatakan serangan itu diperlukan untuk menghilangkan ancaman. Sementara Iran menyebutnya sebagai agresi ilegal yang melanggar hukum internasional. Sebagai respons terhadap serangan gabungan itu, Iran meluncurkan serangkaian serangan rudal dan drone terhadap wilayah Israel, termasuk pangkalan militer, situs pertahanan, serta kota-kota, dan basis militer Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia. Iran menyatakan bahwa serangan balasan mereka tidak akan toleran dan akan berlanjut sampai musuh dinyatakan kalah atau agresi berhenti. Media pemerintah Iran dan pernyataan resmi menunjukkan bahwa serangan rudal diarahkan ke pangkalan udara di Israel dan sejumlah fasilitas militer yang menampung pasukan AS di negara-negara seperti Qatar, Kuwait, Bahrain, dan UEA. Berita tentang kematian Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, selama beberapa dekade memenuhi media internasional. Pemerintah Iran sendiri mengkonfirmasi kematian Khamenei setelah serangan militer gabungan itu. Di Iran, serangan itu menyebabkan banyak ledakan terlihat di kota-kota besar, panik dan evakuasi warga sipil, serta gangguan layanan listrik dan komunikasi. Sementara di Israel, upaya pertahanan udara bekerja keras untuk menahan serangan rudal Iran. Banyak sirene terdengar di berbagai kota, dan militer Amerika Serikat membantu dalam pertahanan udara wilayah tersebut. Konflik ini langsung menarik perhatian dunia. PBB mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan untuk membahas eskalasi militer yang memicu kekhawatiran akan perang yang lebih luas. Beberapa negara Barat mendukung hak Israel dan AS
untuk bertindak demi keamanan mereka. Sementara banyak negara lain mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Bahkan, sekutu tradisional seperti Rusia dan Cina menyerukan penghentian kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi karena kekhawatiran ini bisa memicu konflik lebih besar di kawasan. Yo, direto s'il vous plaît. Deixa pas marcher mon cousin. Yo! Yo, yo, yo! Yo! נפילה של החיים. יא אחוז, שרמוטה. Oh, fuck! This photo. Lupa subscribe ya. Konflik ini sudah berdampak jauh melampaui medan perang. Transportasi udara terganggu karena negara-negara Teluk menutup sebagian ruang udaranya untuk keselamatan. The Times of India. Warga sipil di UEA dan negara-negara tetangga terdampak oleh ancaman rudal sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan peringatan darurat. The Times of India. Harga minyak global melonjak karena ketidakpastian di kawasan yang merupakan pusat energi dunia, dilaporkan oleh analis ekonomi. And news, logistik, dan rute perdagangan internasional di sekitar Teluk dan Selat Hormuz menjadi tidak stabil akibat isu militer. Gar.no. Banyak pekerja migran dan warga negara asing di kawasan mencari cara untuk keluar atau meminta perlindungan karena situasi yang semakin berbahaya. Para pengamat hubungan internasional mengingatkan bahwa serangan Israel terhadap Iran bisa memicu perang kawasan di Timur Tengah, bukan sekadar konfrontasi bilateral. Iran memiliki sekutu dan proksi di berbagai negara, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok militan lainnya yang dapat memperluas konflik ke negara-negara lain. Jika negara-negara lain ikut terlibat atau memberikan dukungan militer, konflik bisa berubah menjadi perang lebih besar yang menyeret banyak pihak dan memicu ketidakstabilan global. Konflik Iran-Israel merupakan puncak dari puluhan tahun ketegangan geopolitik, ideologi, dan persaingan strategis di Timur Tengah. Apa yang awalnya merupakan ketegangan regional, kini telah berubah menjadi konfrontasi bersenjata langsung yang memengaruhi seluruh dunia. Bagaimana konflik ini berkembang masih harus dilihat. Apakah akan berakhir dengan gencatan senjata, solusi diplomatik, atau justru meluas menjadi perang yang lebih besar? Satu hal pasti, dunia kini menyaksikan salah satu krisis geopolitik paling serius abad ini. Yo, direto s'il vous plaît. Deixa pas marcher mon cousin. Yo! Yo, yo, yo! Yo! נפילה של החיים. יא אחוז, שרמוטה. Oh, fuck! This photo.
lupa subscribe ya.